Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah Pekan Keluarga di hari yang ke-19 secara daring. Kami berharap kiranya jemaat Tuhan saat ini dalam keadaan baik serta sehat. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan, kami mengajak kita semua memasuki ibadah Pekan Keluarga ini dengan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, jemaat Tuhan, kita akan menyanyikan pujian dari NKB 3 ayat yang ke-1. Jemaat Tuhan terkasih, marilah kita menyampaikan ucapan syukur kita melalui doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kudus, yang kami kenal dan kami sembah di dalam Putramu Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu atas segala karunia, berkat dan anugerah, kesehatan dan sukacita yang selalu kami terima dan kami alami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya kebaikan dan rahmat-Mu senantiasa mengiringi langkah kehidupan kami. Kami bersyukur jika kami boleh ada dalam lingkungan saudara-saudara kekasih yang senantiasa hidup berdampingan satu sama lain. Saling membangun, saling mengasihi, saling mengingatkan, saling menopang dan saling menguatkan di dalam iman. Dan pada sore hari ini ya Tuhan, Engkau telah himpunkan kami atas keluarga-keluarga yang tetap setia dan rindu untuk bersekutu di dalam ibadah Pekan Keluarga di hari yang ke-19 ini. Menuju memasuki usia 86 tahun Gereja Kristen Pasundan. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah atas kami sekalian, sehingga ibadah pada sore hari ini berkenan kepadamu. Ajarkan kepada kami ya Tuhan, untuk selalu menyediakan hati kami untuk Tuhan. Terlebih saat ini, Engkau telah hadirkan kami semua melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan hadir saat ini. Kami mohon dengan kerenan hati kami, lengkapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, tubuh, jiwa, dan roh kami, agar kami menjadi layak untuk menerima sabda-Mu yang meniadakan segala kekurangan kami, menghibur dan menguatkan iman kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Kiranya firman-Mu menjadi terang pada jalan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah Pekan Keluarga ini, serta kami sambut firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan pada
Ibadah pekan sore hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 8 sampai 10. Satu Petrus 4 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan dari kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar serta melakukan firman itu di dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan pembacaan tadi, bagaimana dengan Rasul Petrus ketika dia mengungkapkan tentang saling mengasihi, berpesan kepada jemaat Tuhan, kasihanilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Saya percaya bahwa nasihat ini lahir dari sebuah pengalaman hidup. Bagi Rasul Paulus, kisah kasihnya dengan Tuhan Yesus tidak akan dia lupakan. Juga termasuk dengan murid-murid Yesus yang lain. Karena menjelang Yesus akan disalibkan, Yesus berulang kali menasehatkan mereka bahwa waktuku sudah dekat. Kalian harus saling mengasihi. Itu sudah disampaikan oleh Yesus sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya. Kita bisa membaca di dalam Yohanes 13 ayat 33 sampai 35. Dikatakan bahwa, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Antara waktu yang terbatas dan panggilan Tuhan untuk murid-murid saling mengasihi ini penting sekali. Karena kekuatan murid-murid itu terletak dari bagaimana mereka saling mengasihi. Dan Petrus sangat terkesan dengan nasihat itu. Apalagi kita tentu tahu setelah Yesus mati dan bangkit dan menampakkan diri kepada Petrus yang sedang dalam kondisi perasaan campur aduk dan bertanya tentang kasih Petrus kepadanya sampai 3 kali. Itu menembus hatinya yang terdalam sampai perasaannya juga menjadi galau. Petrus sungguh-sungguh sadar bahwa kasihnya kepada Tuhan itu masih terus-menerus harus diperbaharui. Harus dipertanyakan. Harus disadari kembali apakah sungguh-sungguh dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Konsep kasih yang sungguh-sungguh inilah yang sangat membekas di hati Petrus. Sehingga ketika dia memberikan nasihat, dia juga sungguh-sungguh menyampaikan panggilan itu dengan segenap hati. Yaitu kasihilah dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Petrus menyerukan agar di tengah persoalan dengan kondisi yang kita alami pada saat ini, orang percaya untuk bersungguh-sungguh mengasihi sesama. Kasih yang sungguh itu nyata, bukan hanya dengan kata. Kasih yang sungguh itu polos, bukan hanya polesan.
Petrus memberi contoh jika memberi tumpangan pada orang asing, lakukanlah dengan sepenuh hati. Pelayanan setengah hati menghasilkan sungut-sungut sesuai dengan ayat yang ke-10. Orang tak merasa dikasihi jika kita melakukan tindakan kasih tanpa kasih. Kasih yang sungguh juga harus kreatif, yang mendorong kita menemukan dan memakai segala karunia yang Tuhan berikan untuk melayani sesama, sehingga dengan cara itulah Allah dimuliakan. Karunia Tuhan bagi setiap orang memang berbeda-beda, tetapi pasti ada. Banyak orang menganggap diri tak bisa apa-apa, hanya karena mungkin tidak bisa bernyanyi, atau tidak bisa bermain musik di gereja. Sebagian orang lagi membatasi karunia hanya pada hal-hal yang spektakuler. Mungkin banyak yang selalu mengagungkan bahasa roh, kesembuhan, bernubuat, dan lain-lain. Padahal apapun kemampuan kita dipakai dan kita bisa untuk melayani. Sesuai dengan pembacaan renungan pada sore hari ini, yaitu mengasihi dengan tulus, melayani sesuai karunia Allah. Sebagai seorang yang mengaku percaya kepada Kristus, kita tidak hanya dapat sekedar percaya, tetapi kita juga harus melakukan pengajaran dan juga teladannya. Maka mengasihi dan melayani menjadi hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus. Namun dalam mengasihi dan melayani, kita pun perlu juga melihat keterbatasan diri dalam mengasihi dan melayani, agar kita tidak memandang itu semua sebagai beban. Surat 1 Petrus 4 ayat 8-10 menegaskan perihal tersebut. Petrus mengingatkan kepada jemaatnya dan juga kita di saat ini yang membaca bahwa sebagai seorang yang beriman kepada Kristus, kita mesti hidup seturut dengan pengajaran dan juga teladan Kristus. Dengan gamblang, Petrus mengungkapkan 3 hal yang harus dilakukan sebagai seorang yang beriman. Yang pertama, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Mengasihi adalah pengajaran yang Kristus selalu tekankan kepada para pengikutnya. Mengasihi menjadi salah satu ciri dan identitas diri kita sebagai pengikut Kristus. Namun penekanan yang paling penting adalah mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bukan setengah hati atau karena paksaan. Mengasihi sungguh-sungguh menjadi penting dan senada dengan pengajaran dan teladan Kristus yang menekankan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri dan tidak pandang bulu dalam menerapkannya. Yang kedua, berilah tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Dalam teks asli, kata tumpangan dalam bahasa Yunani, philoxenos, dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai hospitable, yang memiliki arti keramahan bagi orang asing. Sehingga hal kedua yang menjadi nasihat Petrus ini masih senada dengan hal pertama mengenai mengasihi, yakni ramah bagi orang asing, tidak memandang sebelah mata mereka yang asing atau memiliki prasangka buruk kepada mereka. Dan yang ketiga, melayani sesuai karunia dari kasih Allah. Pelayanan menjadi bagian dalam kehidupan kita yang perlu dilakukan. Pesan Petrus sangat gamblang dengan mengatakan bahwa pelayanan perlu
dilakukan sesuai dengan kapasitas diri yang Allah berikan bagi kita. Petrus mengingatkan bahwa setiap diri memiliki karunia dari Allah. Maka hendaknya itu digunakan untuk melayani. Sekaligus mengingatkan bahwa tiap orang ada bagiannya dalam melayani. Maka melalui pembacaan kitab pada sore hari ini hendaknya diingatkan kembali bahwa pengikut Kristus kita perlu menerapkan hal mengasihi dan melayani dalam kehidupan. Kita diingatkan bahwa mengasihilah dengan sungguh-sungguh dan juga dengan tulus tanpa pandang bulu. Dan sungguh-sungguh melayani sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sesuai dengan kasih karunia yang Allah berikan. Kiranya kita dapat terus menebarkan kasih di tengah kehidupan. Dan terus melayani sesuai dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kiranya dengan pembacaan dalam perenungan pada sore hari ini, kita selalu diingatkan dan diingatkan bahwa melayani dengan kesungguhan hati, itulah yang Tuhan inginkan. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk merefleksikan dari renungan pada sore hari ini ada pertanyaan yang harus kita renungkan atau menjadi bahan perenungan. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengasihi dengan tulus. Bagaimana cara kita mengasihi dengan tulus. Yang kedua, bentuk pelayanan apa yang dapat kita berikan kepada sesama. Itu adalah bahan refleksi atau bahan perenungan untuk kita sekalian. Baik, demikianlah renungan pada sore hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil kita akan memuji pujian dari NKB 188 untuk lagu penutup, kami ingatkan kembali bahwa persembahan di tiap keluarga akan disampaikan pada setiap hari Minggu pada kebaktian hari Minggu. Demikian. Baik Bapak Ibu, kita akan angkat pujian penutup dari NKB 188, tiap langkahku. Diatur oleh Tuhan.
Untuk menutup ibadah pekan keluarga pada sore hari ini, kita akan menutup di dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu ya Allah. Engkau yang memberi kami segala berkat karunia. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam ibadah pekan keluarga pada sore hari ini, Engkau telah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau yang mengawali kami, Engkau yang memberkati kami, sehingga kami ya Tuhan patut mengucap syukur kepada-Mu. Saat ini ya Tuhan kami ingin menyampaikan segala permohonan-permohonan doa kepada-Mu. Kami ingin menyampaikan pergumulan bagi jemaat-Mu di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Tasikmalaya. Engkau yang maha mengetahui di tengah kondisi COVID-19. Ya Tuhan yang maha baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh menghampiri, kami boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan begitu luar biasa bagi kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami boleh merasakan ya Tuhan. Engkau yang menuntun semua keluarga-keluarga besar, khususnya jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Tasikmalaya. Engkau yang senantiasa memberikan sukacita. Engkau yang akan senantiasa memberikan roh hikmat kepada jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu di tempat ini yang saat ini dalam keadaan sakit. Engkau kiranya senantiasa melawat mereka. Engkau senantiasa memberikan pengharapan kepada mereka. Terlebih Engkau yang akan senantiasa mengangkat seluruh sakit penyakit bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam menderita sakit. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan menjamah. Engkau yang akan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Ya Tuhan yang maha baik. Saat ini ya Tuhan kami ingin berdoa bagi anak-anak kami pemuda remaja yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau yang peduli, Engkau yang akan menuntun anak-anak kami. Terlebih, Engkau yang akan memberikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Engkau yang akan memakai anak-anak kami. Engkau yang akan menuntun anak-anak kami. Kami percaya. Dan kami juga Tuhan ingin berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Bapa di dalam sorga, Engkau tidak menutup mata bagi anak-anak kami. Engkau yang akan memelihara dan Engkau akan menyediakan bagi anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami boleh mendapatkan kepastian yang hanya daripada Tuhan saja. Sehingga anak-anak kami tidak berpaling ke kiri dan kanan untuk mencari pertolongan apapun. Tetapi biarlah Engkau yang akan menambatkan hati anak-anak kami untuk percaya hanya kepada Engkau. Bahwa Tuhan yang akan menyediakan seluruhnya dan Engkau yang sangat sempurna bagi anak-anak kami. Bapa dalam surga, pada sore hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang dalam usia sekolah. Engkau yang akan senantiasa memberkati. Engkau yang akan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada anak-anak kami. Roh hikmat, kebijakan kepada anak-anak kami. Terlebih ya Tuhan, saat ini di dalam proses pembelajaran bagi anak-anak kami secara online. Tuhan, Engkau yang akan senantiasa menolong anak-anak kami. Engkau yang akan memberikan segala sesuatunya kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih juga ya Tuhan, Engkau yang akan memelihara anak-anak kami di dalam setiap pergumulannya, di dalam setiap pergaulannya. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan memelihara anak-anak kami. Jauhkan dari segala kesesatan, jauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami yakin dan percaya rangkulan tangan Tuhan yang senantiasa kami harapkan. Biarlah ya Tuhan, rangkulan Tuhan boleh terjadi di dalam setiap anak-anak kami. Bapa di dalam sorga, pada saat ini juga kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau turut campur di dalam setiap proses atau program bagi negara dan bangsa kami. Engkau yang memelihara bangsa dan negara kami. Engkau yang akan senantiasa memberkati bagi presiden, bagi para menteri, bagi para aparat pemerintahan sampai yang
terbawa. Engkau yang akan senantiasa memberikan hikmat kebijakan di dalam roda pemerintahan. Engkau yang akan senantiasa memberikan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, biarlah Engkau sendiri yang akan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan, terlebih Engkau. Bahkan Engkau yang akan senantiasa memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami di tengah kondisi saat ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas segala sesuatu. Inilah doa dan permohonan kami yang tidak sempurna. Kami meyakini ya Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya sumber segala berkat, sehingga kami hanya mampu menghaturkan segala permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa kami pada sore hari. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, ibadah pekan keluarga pada sore hari ini. Selamat mengasihi dengan tulus serta melayani sesuai karunia yang sudah Allah berikan. Tuhan Yesus memberkati.